Swastiastu, wastan titiange inyoman Wirawidi Ardana, tiang nomor absen 14, tiang uling kelas dasa siki. Jadi, kali mangkin tiang lakar ngaryanin video wawancara nganggen bahasa Bali. Om Swastiastu. Jadi, kali mangkin tiang sampun ajak narasumber titiange. Sebelumnya semua Pak sampun bisa meluangkan waktu anggon wawancara pendidik. Jadi sebelumnya silakan Pak kenalan indek caranya. Wastan titiang Imade Swadiase, titiang emas atau lahir ring Denpasar. Nanging titiang tinggalnya kawi menang ring Batu Bulan. Titiang lahir kawi emas tanggal 3 Oktober 1990. Titiang niki sebagai penyuluh bahasa Bali wastan penyuluh bahasa Bali niki punika pegawai kontrak atau non ASN yang berada di bawah naungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Tapi untuk penugasan yang oleh ring desa Tegal Dapursannya saking Dinas Provinsi Bali, Bapak jadi atau kakak ditempatkannya di desa Tegal sekali kulikan. Jadi uling pindah Pak demen atau tertarik aja sastra Bali? Yening diibaratkan seperti rekan kerja, kenten. Bapak niki utawi kakak, panggil saja kakak. Tertarik sarang sastra Bali nike ibarat cinlok, dan dasarnya cinta lokasi. Punapi Bapak bilang cinta lokasi, duaning Bapak senang nika pas makarya. Pas makarya Bapak tertarik dengan nika. Ternyata wenten sastra Bali sekali puniki, wenten sani mewasta lontar dan lain sebagainya nika sani mawenan. Bapak wau mempelajari utawi mendalami lontar punika sesuai membaca nika bisa dibilang dari mulai Bapak makarya utawi bekerja. Nah Bapak sendiri, utawi kakak sudah bekerja nika pinaka penyuluh bahasa Bali dari tahun 2018. Lantas makin. Biasanya bisa dibilang ya sudah bertahun-tahun Bapak tersebut pelajari sana kawasan lontar utawi sastra Bali. Jadi aku lontar itu Pak, ya, tapi kegunaannya lontar nika yening ring zaman sekali makin fungsinya hampir sama seperti ya yening dumu nika untuk mengarah kertas mungkin nika sulit dan atau mungkin juga tidak ada. Harusnya leluhur kita nika menggunakan alat atau sarana lain atau benda lain nika dalam ekspresikan pikirannya. Dan yang dipilih adalah berupa daun kental. Harus daun kental. Kenapa? Karena daun kental nika yening diawetkan nika dia bagus, keras dan cenderung awet. Jadi daun-daun lain nika kayaknya tidak terlalu bagus untuk diawetkan karena gampang rapuh dan gampang patah. Kalau lontar nika dia lebih kuat. Nah, dasarnya dipilihlah daun lontar atau kental. Nah, kalau bicara fungsi dan juga seperti buku ini kan fungsinya adalah untuk mencatat hasil pikiran dari para leluhur kita. Hasil pikirannya nih kan nanti bisa berupa kawin kah atau mungkin teknik-teknik pengobatan dan mungkin juga silsilah atau mungkin juga ilmu lain bisa ilmu pendidikan atau ilmu yang berkaitan dengan keagamaan juga bisa ya. Jadi seperti ini lah fungsi lontar kalau sudah dimakai nikah seperti itu. Dan Pak, ngomongin soal lontar, kengken sih caranya maca lontar. Nah, kembali lagi seperti misalnya nih, Bapak tanya sama adik, kengken cara maca buku, tulisan buku. Harus ngerti dulu urut-urut. Pastikan harus kita belajar A, I, U, E, U dulu, belajar alfabet, belajar angka dan lain sebagainya. Nah, seperti membaca lontar,
kira-kira patut kuning yang pertama nika kuning sarang aksara Bali kesami nika aksara Bali bukan aksara Bali yang lumrah saja. Aksara nika wonten banyak jenisnya, ada jana, ada sonolito, angka Bali, ada pengangge juga. Harus kita pahami dulu nika. Setelah nika wau ngelantur ring membacanya nika pun kita harus kuning dengan kosakata utawi perbendaharaan bahasa Bali. Kenapa demikian? Niki berbeda makin lontar dengan buku. Jadi di buku nika kata per katanya sudah dipisah dengan spasi. Sudah dipisah dengan spasi. Nah, ada dosanya kita bisa mengukur atau menimbang cara kita dalam membaca, kapan kita harus jeda, kapan kita harus berhenti, dan lain sebagainya. Nah, ini lain lontar nika, dua ning uger-uger nyurat aksara Bali nika nenten dados di spasi, dosanya kan nyambung aja sekali nika. Kita harus tahu kapan kita harus berhenti, kapan kita harus jeda, kapan kita harus artinya mengambil nafas. Ini nenten pasti ke wajan lontar nika terus tidak ada titik komanya, kecuali titiknya saja yang mungkin kita bisa tahu. Jika nenten dosanya tidak mengarti nanti membaca lontar nika. Jadi Bapak bilang tahap keduanya kita harus memperbanyak perbendaharaan bahasa Bali kita. Ya, selanjutnya wau danan untuk kita baca Bali. Misalnya kita sudah tahu kuno cari, misalnya meme luas ke cari, itu kan sudah tahu. Jangan untuk kita memisahkan antara meme dan luas dan ke dan carinya. Misalnya kita nggak tahu kata-kata bahasa Bali, ya baca aja meme luas ke cari. Bisa saja nanti salah mengenal juga meme ke lu haske cari, bisa saja nanti dibaca gitu kan. Itu dasarnya. Untuk tahap selanjutnya nikah harus menguasai atau memperbanyak dan perbendaharaan bahasa Bali. Nah, nikah wau jangan tidak macam lontar. Tapi sih ada tantangan dalam melestarikan tradisi wacer lontar. Kalau tantangan nikah pasti lebih banyak. Tantangannya nikah antara lain yang paling menentukan nikah minat generasi muda. Kenapa Bapak bilang nikah? Karena generasi muda sekali makin nikah pasti ke dan akehan enten lebih tertarik dengan budaya Bali. Karena budaya Bali niki bisa kita bilang budaya yang tradisional, tidak banyak dilirik ya. Artinya ya ning orang tuanya lah, anggap saja niki dari kacamata orang tua mungkin ya menganggap yang belajar bahasa Bali senekan bis, badan bahasa Inggris belajar ngidang berangkat ngidang megaya di hotel sekali nikah. Nikah salah satu tantangannya yaitu pandangan saking generasi muda atau masyarakat. Selain nikah juga faktor pengajar juga faktor guru. Ini sekali makin anggap pun yang kantun talar belajar terbatas talar untuk pengetahuan yang dan dosennya yang bisa kita andalkan untuk belajar. Ini wantah buku, wantah yang misalnya guru juga yang mungkin sudah akan pensiun misalnya gitu juga. Kemana lagi kita akan belajar? Dan dosennya mungkin untuk dari pemerintah juga harus niki turun tangan bagaimana merevitalisasi niki bahasa Bali. Nah yang sekali makin untungnya dari pihak pemerintah sudah sangat membantu dalam artian memberikan peluang kepada bahasa Bali untuk semakin berkembang dan semakin lestari. Salah satunya dengan program Bulan Bahasa Bali. Itu salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah Bali, yaitu dengan sebulan kita wajib tapi harus menggunakan bahasa Bali. Selain itu juga daerah-daerah terutama desa atau sekolah atau universitas juga wajib mengadakan event-event yang mengandung bahasa Bali seperti misalnya lomba,
festival atau seminar seperti ini. Nah, untuk yang ring desa puniki tetap nih margiang lomba bulan bahasa Bali yang dilaksanakan setiap bulan Februari. Nah, dengan nika diharapkan generasi muda nika akan terpancing atau termotivasi nika mengikuti atau mempelajari bahasa Bali dengan mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan di daerahnya atau di desanya, bisa di sekolahnya juga sekalipun. Oke, sekalipun juga. Terakhir Nur, Nabi pesan Bapak untuk generasi muda. Oke. Untuk generasi muda, jangan malu, jangan takut untuk belajar bahasa. Oke. Karena Nabi ini adalah warisan kita. Bali identik dengan budaya, inilah budaya kita. Oke. Tamu-tamu dari luar, dari mancanegara, dari manapun nih tertatiknya datang ke Bali nih bukan karena alam, tapi karena budaya nih yang sebenarnya. Kalau kita bicara alam, Hawaii, bisa di Papua atau di mana, nih Bapak kira alamnya lebih bagus ya. Tapi kenapa Bali lebih terkenal? Ya karena alamnya berpadu dengan budaya. Salah satu bagian dari budayanya nih selain agama nih jadi bahasa dan sastra Bali. Jadi dengan melestarikan bahasa, aksara dan sastra Bali, kita ikut mendukung menjaga Bali agar budaya yang dicari oleh wisatawan itu tetap ada. Itulah tugas kita untuk mempelajari atau melestarikan bahasa, aksara dan sastra Bali. Pak Sampul Presiden wawancara begini